lagunya tadi benar-benar mengingatkan apa ya? Gang Kelinci. Gang Kelinci. Seperti yang penduduknya berjubel. Kayak bener ya berarti ya? Apanya? Yang katanya amburadul gitu. Oh alah, Jakarta amburadul. Menurut kamu? Itu kan ya dari konteks apa dulu? Kalau kemarin itu Jakarta amburadul itu kalau nggak salah ada diskusi soal kota pendidikan, Ca. Iya memang. City of Intellectual. Tapi yang namanya, tapi saya rasa juga ada benernya juga sih amburadul. Nah gini-gini deh, daripada kita yang berdebat, mendingan nih bapak-bapak di sini aja nih yang kita undang nih, udah di sini kan dari tadi. Coba Ca dikenalin siapa? Saya perkenalkan, di samping kanan saya sudah hadir Bang Kapitra Ambera. Bajunya kayaknya sama Mas. Politisi dari PD Perjuangan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih kita nggak janjian ya? Nggak janjian tapi bisa pas gitu ya? Janjian sekarang nggak. Saya nggak janjian. Saya nggak janjian lah, atasan sama bawahan bisa pas gitu ya? Itu kan calontong, kalau calemper nggak begitu. Oke, di sini juga ada Bang Syarif, anggota DPRD Jakarta dari fraksi Gerindra. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Selamat malam. Alhamdulillah ya. Dan juga hadir ini satu-satunya yang lebih muda dari saya ya. Ada William Aditya Sarana, anggota dari PRD Jakarta dari fraksi PSI ya. PSI. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bang Ges Khalifa juga, aktivis sosial yang terakhir, tapi nggak ngomongnya terakhir ya. Ini sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Itu yang paling mahal sekarang. Benar, harus dijaga. Nah ini sebelum kita mulai saya jadi inget ya, ini akan saya tanyakan apa yang enggak, maksudnya apa yang disampaikan oleh ibunya anak-anak. Maksudnya Ibu Mega. Oh ya Allah, ibunya saya anak-anak. jadi kaget. Ini yang disampaikan. Kita saksikan bersama. Ya. Nih. Sekarang saya bilang Jakarta ini menjadi amburadul. Karena apa? Ini tadi seharusnya City of Intellect ini kan dapat dilakukan. Tata kotanya, master plan-nya, dan lain sebagainya. Siapakah yang membuat hal ini? Tentunya para akademisi, insinyur, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu tadi. Ya, Jakarta amburadul katanya. Tapi kita untuk pastinya, Cak, mendingan tanyain langsung sama anak-anaknya, kadernya nih PDI Perjuangan. Bang Kapitra, apa maksudnya sebenarnya itu? Ya, saya pikir apa yang dinyatakan Ibu Mega jangan ditafsirkan kemana-mana. Apa yang beliau sampaikan itu adalah suatu cermin bagaimana kita melihat realitas ibu kota hari ini. Jadi kan itu sebagai otokritik bahwa Jakarta hari ini berbeda dengan Jakarta sebelumnya. Itu realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Sebentar, boleh saya potong dikit? Ibu Mega sempat membandingkan dengan tahun 50-an, ya pasti berbeda dong Bang. Bukan tahun 50-an, kita tahun 3-4 tahun belakangan aja lah, nggak usah jauh-jauh ya. Apalagi ada nama intellectual city. Intellectual city itu harus melahirkan, kota itu harus melahirkan peradaban. Peradaban itu harus memenuhi 3 komponen. Efisiensi. Coba lihat, bagaimana kita bisa efisien hidup di Jakarta. Ya. Karena pengelolaan kota, transportasinya itu tidak sistematis dalam suatu konstruksi pengelolaan, ya. Tidak ada manajemen modern yang bisa dibawa membuat orang bisa efisiensi, bisa mendapatkan efisiensi. Kita lihat peraturan-peraturan tentang genap ganjil berubah tips sebentar, tentang COVID. Gubernur itu ya tidak punya kewenangan merampas hak asasi masyarakat, membatasi kehidupan masyarakat, karena dia bukan bagian dari hierarki perundang-undangan. Oke, sebentar. Sampai di situ titik dulu sebentar. Ya. Boleh ditanggapi dulu itu? Mulai dari berubah-ubah terus Bang Ges boleh? Gubernur tidak punya. Kalau gitu. Saya duluan nih. Ya, silakan duluan, boleh. Pertanyaan sederhana, Anda ngerti nggak yang Anda bicarakan? Bung, saya hadir di sini karena saya tahu apa yang saya bicarakan. Oke, kalau gitu ke pertanyaan kedua. Ya, Anda nggak berhak tanya saya. Ya. Lah, Anda menyatakan 3 tahun dibandingkan apa yang dengan 3 tahun sebelumnya. Lah, Anda bicara apa yang Anda ditanya, jelaskan. Oke, boleh ngomongin satu-satu biar yang nonton di rumah juga ngerti nih. Anda punya berhak nanya saya. Kalau Anda minta saya uraikan lagi,
kenapa ini kota amburadul, saya akan uraikan, ya. Saya akan kasih jawaban terhadap Anda tidak perlu kasih jawab, Anda jawab sendiri, ya. Konter saya. Saya konter sekarang. Jangan perlu Anda tanyakan saya. Oke, sebentar, Bung Kapitra boleh, Bang Is Anda sebentar. menyatakan sesuatu. Saya mengatakan sesuatu menjadi hak saya dengan data yang saya punya. Ya sekarang saya tanya, Anda paham? Anda tidak berhak nanya saya, Anda silakan konter. Oke, saya konter sekarang. Ya, silakan. Oke, kita kasih waktu untuk mengkonter, silakan, Bang Is. Jakarta, saya kasih tahu ya. Di Jakarta itu, kelas sosial itu luar biasa jaraknya. Sekarang, kelas sosial itu terjadi penyatuan. Contoh, di zaman saya muda sampai belum lama, kalau tempat anak muda kumpul, mobil diceperin, dipendekin dengan ban radial, dengan adu sound system. Sekarang, sebuah tempat di mana-mana, anak muda datang lewat transportasi MRT dan Transjakarta. Kelas sosial itu dipersempit. Itu peradaban. Itulah transportasi yang menyatukan. Bagaimana bisa menyatakan yang sekarang lebih amburadul dari 3-4 tahun kemarin. Sementara publik menjadi punya tempat untuk mereka berinteraksi. Itu satu. Kedua, Anda pernah jalan-jalan ke Nasi Kapau Senen? Anda tanya sendiri diri Anda, jelaskan. Anda nggak berhak tanya saya. Atau saya yang jawab pertanyaan Anda. Saya jawab, Anda jawab. Ya. Anda jawab, saya bedakan. katakan Anda. Peradaban itu adalah cara berpikir orang. Ya. Yang melahirkan sains dan teknologi. Saya tanya soal Senen, Nasi Kapau, jawabnya jangan panjang-panjang, jauh amat. Nasi Kapau, Anda silakan makan nasi kapau. Saya bicara Anda soal ngerti nggak peradaban, ini kita bicara soal Jakarta? Aduh, kok jadi ngotot. Aduh. Sebentar. Anda kalau nggak ngerti, ya apa beda nasi kapau dengan Jakarta? Tunggu, kita nggak bahas nasi kapau ya, sebentar ya. Balik lagi ke konteks kita. Sebentar. Ini artinya Anda nggak paham yang saya bicarakan. Gini loh. Anda paham apa yang Anda bicarakan, lalu nanya ke orang. Ya jelaskan kalau Anda ngerti tentang Jakarta karena ini legendaris. Soal Jakarta. Ini legendaris. Saya warga negara di warga Jakarta. Saya paham. Sebagai rakyat saya merasakan amburadul itu. Ceritakan. Ya, bahwa tidak ada efisiensi dan sinergisitas dalam sebuah peradaban. Itu suatu kelemahan total yang harus diperbaiki pemerintah. Sampai di sana boleh. Anda sama saya sama sebagai warga negara, ya. Dan Anda warga negara, saya warga negara, tapi itu saya lakukan. Saya warga negara yang paham Jakarta. Oh, jadi kita ini nggak paham Jakarta? Lah, saya tanya. Jadi Anda yang paham Jakarta? Saya tanya, Anda nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab apa yang saya nggak bisa jawab. Ceritakan tentang Nasi Kapau di Senen, perubahannya seperti apa? Saya pengen dengar dari Kita Anda. lihat perubahan, ya. Dulu ya mulai dari Setioso ada master plan yang jelas tentang transportasi, tentang integritas suatu alat transportasi. Sekarang kita lihat apa ya, ada MRT dan sebagainya, kita lihat seperti apa efisiensi yang muncul, lalu bagaimana bisa melahirkan efektivitas. Oke, itu poinnya kita tangkap. Bang Kapitra boleh saya potong, itu katanya nggak efisien, nggak efektif. Mulai dari transportasi dulu ya mungkin Bang Syarif bilang. Ya, jadi sebelum ke sana, sebelum dalam perdiskusi itu sebetulnya ini substansinya soal apa? Saya banyak ditanya oleh wartawan Bung Kapitra, ini pernyataan yang terhormat Ibu Megawati ini arahnya kemana? Jangan-jangan Bung Kapitra juga salah menangkap itu. Oh tidak. Jangan-jangan salah ya. Saya ingin katakan Bung saya Kapitra, kan baru pembulaan. Saya ingin katakan pernyataan Ibu Megawati itu adalah, menurut saya itu adalah tanda kasih sayang kepada DKI. Iya betul. Iya. Saya katakan jadikan cermin. Bukan. Ketika Bung Kapitra mengatakan 3 tahun amburadul, mari kita tempatkan konteksnya bukan 3 tahun ini sesungguhnya, bukan. Pembangunan kota Jakarta. Saya ditanya suatu komparasi perbandingan. Bung Kapitra, pendekatan apa yang digunakan Bung Kapitra? Diskontinuitas apa? Kontinuitas. Nah, disitulah ada peraturan-peraturan yang memayungi kebijakan gubernur itu. Ada RPJMD, mari kita buka RPJMD-nya. Gitu loh. Selama 3 tahun ini justru capaiannya banyak prestasi yang dicapai. 15 penghargaan, salah satunya adalah keberlanjutan layanan transportasi. Apa yang disebut oleh Bung Kapitra tentang terintegrasi sudah terjawab. Jadi menurut saya esensi dulu pernyataan Bu Mega adalah tanda kasih sayang, kritik. Kritik itu memang harus disampaikan, tetapi arahnya kemana? Itu harus arahnya kemana nanti dijawab. Tanda kasih sayang. Tahan. Kita lanjutkan usai jeda. Dua sisi kembali sesaat lagi.